Sebagai seorang pengamat budaya, saya ingin menimbulkan kebanggaan bahwa kita ini bangsa yang besar, bukan bangsa tempe, kata Bung Karno. Karena tidak ada alasan kita membanggakan Afghanistan, tidak ada alasan kita membanggakan Pakistan. Kita bangga sebagai bangsa Indonesia karena kita pantas untuk bangga, karena hamparan nilai-nilai secara berabad-abad yang dikelola secara sangat harmonis. Ini contoh. Saudara-saudara, ini kutipan dari teks Ramayana India. Kalau Ramayana jangan hanya membayangkan Prambanan, karena Prambanan itu sudah sejak abad-abad baru ya. Abad ke-2 Masehi, tahun 150. Tapi teks lisannya, artinya bukan teks, prateksnya, tradisi lisannya, itu berasal dari abad ke-2 sebelum Masehi. Di sini telah dikatakan, makanya kalau Anda membaca buku, coba Anda klik di internet ya, tentang Madagaskar. Bangsa Madagaskar itu bangga karena mereka ini turunan orang Indonesia, pelaut-pelaut Indonesia yang datang ke Madagaskar kira-kira abad ke-5 sebelum Masehi. Jadi bangsa kita ini memang bangsa bahari, bangsa pelaut ya. Makanya ada lagunya itu apa, nenek moyangku orang pelaut itu memang betul. Biasanya orang-orang Makassar yang itu datang sampai ke jauh di Afrika Selatan sana. Ini rekaman tentang Indonesia menurut sastra Hindu yang berjudul Srimad Valmiki Ramayana, Adikarya Maharsi Valmiki dalam bahasa asli Sanskerta. Ceritanya ini ketika, ini namanya juga epos, cerita kepahlawanan, ketika Sita, istrinya Rama Wijaya, diculik oleh Rahwana. Kemudian Rama mengutus duta untuk mencari Sita itu kepada Sugriwa, Subali, akhirnya para wanara itu, dan dia bersabda begini, Yatnawanto Jawa Dwipam Sabta Raju Pasupita, jelajahilah Pulau Jawa, jelajahilah Pulau Jawa, itu ditulis, usahakan sungguh-sungguh untuk menjelajahi Pulau Jawa yang dianugerahi dengan 7 kerajaan, Suwarna Rupya Kadwipan, Suwarna Karamanditam, yang diakui 7 kerajaan, Sabto itu Sabta 7, pulau emas perak yang dihiasi dengan tambang-tambang emas. Lalu di situ ada ungkapan Jawa Dwipamati Kramya Sisirunama Parwata. Di sebelah paling jauh, ujung jauh Pulau Jawa itu ada suatu gunung namanya Gunung Sisira, maksudnya Jaya Wijaya. Puncaknya bersalju menyangkut langit, dikunjungi dewa-dewa dan dihuni para Danawa. Danawa itu bahasa Jawa kuno artinya raksasa, bahasa Sanskerta. Jadi orang Papua disebut raksasa karena tubuhnya besar-besar. Itu caranya orang-orang India melecehkan bangsa lain, tapi serentak dia mengakui bahwa Indonesia sudah eksis jauh sebelum bangsa ini sendiri menuliskan sejarahnya. Akar budaya religiositas bangsa. Nah, sekarang apa hubungannya dengan toleransi dan kemajemukan? Dari akar sejarah yang panjang ini kita belajar. Jauh sebelum kedatangan agama-agama luar, Hindu, Buddha, Islam, Kristen, bangsa Indonesia sudah berketuhanan yang Maha Esa. Keyakinan mengenai the supreme being, jadi keberadaan yang adikudrati, disebut dengan istilah Jawa kuno Zyang. Dan kata ini yang menjadi bahasa Indonesia sembahyang, menyembah Zyang. Zyang itu artinya Tuhan. Ini jauh sebelum Hindu masuk ke Indonesia. Seperti terpelihara dalam bahasa Jawa modern sembahyang. Dalam budaya Jawa kuno, Tuhan yang Maha Esa itu diibaratkan dengan gunung yang tinggi, jadi artinya ketinggian Tuhan Subhanahu wa ta'ala. Kalau istilah Islamnya itu digambarkan dengan simbol parwata, seperti dicatat oleh Srimad Valmiki Ramayana. Dan konsep ketuhanan yang Maha Esa yang jauh-jauh sudah diyakini bangsa Indonesia itu pada zaman Majapahit, puncaknya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sekarang pengaruh budaya luar diterima, tapi direfleksikan kembali menurut filsafat atau filosofi bangsa. Kedatangan pengaruh luar diterima dengan ramah,
tetapi tetap direfleksikan kembali menurut filosofi bangsa. Ini dibuktikan kalau tadi saya ngomong tentang naskah Jawa, sekarang saya bicara naskah Sunda abad ke-5. Namanya Siska Kanda Ingkarsian. Dia mengatakan begini, mangku bumi bakti di ratu, ratu bakti di dewata, dewata bakti diam. Seperti menteri tunduk kepada raja, raja tunduk kepada dewa-dewa. Ini mewakili agama-agama, dan agama-agama tunduk pada prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Apapun akidahmu, apapun teologimu, apapun ritus dan cara ibadahmu, tetapi semua manusia itu mengakui pada prinsip bahwa Tuhan itu adalah Maha Esa. Dan kemudian itulah yang puncaknya nanti direnungi oleh Limputan Tular dan diformulasikan dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mandrua. Berbeda-beda tetapi satu, kebenaran tidak berdua. Nah, karena berdasarkan pengalaman kemajmuan yang sangat panjang itu, para pemuda kita, Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Jawa, kumpul menjadi satu di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1928. Ada 5 faktor yang memperkuat persatuan Indonesia. Pertama, sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, kepanduan. Istilah Indonesia sekalipun itu diungkapkan oleh seorang filolog Jerman namanya Adolf Bastian, secara harfiah sama dengan Nusantara. Indo itu adalah berkaitan dengan kata Nesos. Nesos itu pulau-pulau, jadi pulau-pulau di wilayah Laut Hindia. Inilah yang ditulis oleh Hugo Grotius di awal presentasi saya tadi. Bagaimana juga orang Portugis tidak memiliki kekuasaan atas daerah-daerah yang dikunjungi Belanda, yaitu Jawa, Sumatera, sebagian besar gugusan pulau sekitar Maluku. Untuk membuktikan itu kami mengajukan alasan yang tidak dapat dibantah, bahwa tidak seorang pun boleh menguasai suatu benda. Ini asas hukum, baik dia sendiri maupun orang lain, jikalau dia sendiri tidak lebih dahulu menjadi pemiliknya. Pulau-pulau yang kita sebutkan tadi, katanya Hugo Grotius, telah mempunyai dan senantiasa mempunyai raja-rajanya sendiri, pemerintahnya sendiri, hukum-hukumnya sendiri. Hukum adat Bali itu tidak semuanya tidak tertulis, tapi ada hukum tertulisnya. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah bertugas di Bali, ada yang diistilahkan dengan catur agama. Kalau orang Bali menyebut catur agama, karena lidah saya Jawa, saya ngomong catur agama. Agama di sini artinya bukan religi. Agama itu dalam bahasa Jawa kuno artinya religi, bisa berarti hukum, bisa berarti upacara-upacara, ya, agama. Makanya agama dalam pengertian hukum itu dinamakan adidama, hukum yang agung. Utara agama, hukumnya utara. Purwadigama. Jadi 4 itu menjadi hukum adat di Bali. Karena itu kalau misalnya seorang laki-laki merugikan seorang gadis karena menghamili seorang gadis, ya, sampai Bismarck Siregar memiliki satu istihad hukum menganggap bahwa vagina seorang wanita itu adalah benda, itu karena kekosongan norma kan? Di hukum positif kita kan tidak ada, ya kan? Tapi satu pihak rasa keadilan harus menuntut bahwa hak orang-orang yang dirugikan harus kita bela, kan gitu kan? Tapi kalau kira-kira kita bertugas di Bali, itu sudah ada payung hukumnya. Misalnya eksistensi pidana adat yang namanya Loki Kasanggraha, misalnya Iwayan Narto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Undang-Undang Pasal 395 Undang-Undang Adigama Majapahit, yaitu tentang Loki Kasanggraha, junto pasal sekian dan sekian Undang-Undang nomor 1 darurat tahun 1951. Karena undang-undang itu mengatakan sejauh hukum yang hidup di masyarakat itu bisa menjadi hukum. Jadi artinya hukum Majapahit masih berlaku sampai hari ini. Ini luar biasanya. Jadi saya mengembangkan penelitian hukum adat khususnya Jawa kuno ini karena saya ingin melestarikan kebanggaan bangsa ini bahwa kita memiliki tradisi hukum berabad-abad. Nah, ini yang saya berikan contoh.
Ini salah satu kutipan dari teks Undang-Undang Agama 55 bahasa Jawa kuno. Muwah wong kang ngrusak candi, barang siapa merusak candi, prasada, candi agung, kalau sekarang kita mungkin masjid jamek atau katedral, ya, vihara, tempat-tempat doa, perdikan suci, benda-benda suci, sama dengan merusak seluruh bumi, harus memberikan ganti rugi atau mengembalikan seperti keadaan semula yang telah dirusak, dan harus membayar 24.000 tindak pidana dinamakan buruk sabu gawe. Jadi ini perusakan tempat ibadah. Jadi pada zaman Majapahit itu ada yang disebut menjaga properti Tuhan, agar rumah-rumah ibadat itu dipelihara dan sentosalah negara itu. Tetapi hati-hati, pada zaman itu yang dikriminalisasikan itu bukan karena konsep yang berbeda. Tidak ada kriminalisasi terhadap penafsiran yang berbeda. Ini sangat berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 65. Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum. Apa itu di muka umum? Di muka orang yang bukan dirinya sendiri, kan? Kasusnya Saleh misalnya di situ pun. Saleh itu seorang awam, cerita tentang Tuhan dalam keawamannya. Dia nanya pada kiainya, "Kiai, Allah itu dulu seperti kita, kan?" Nah, kiai siapa itu namanya Ustaz Samsul Arifin itu matinya tak kajar, katanya, matinya tidak layak. Marah kiai ini, kan? Karena kemarahannya ini, maka di setiap pengajian Pak Yai ini cerita, jangan kayak Soleh, ngajinya tidak benar, makanya dia ngomong begini, rakyatnya tersinggung, penduduknya, kan? Nah sekarang persoalannya, kalau dengan teks ini kan dia memenuhi syarat apa tidak di depan umum, tetapi apakah dia benar-benar melakukan apa itu pelecehan? Kan itu karena ketidaktahuannya sebetulnya. Ada banyak hal. Bagaimana kalau ini di depan umatnya sendiri? Misalnya sekarang seorang Muslim dulunya orang Kristen, atau sebaliknya seorang Kristen dulunya orang Hindu atau dulunya orang Muslim. Di komunitasnya sendiri ditanya, "Kenapa kamu mualaf?" "Ya soalnya Kristen itu begini, Kristen itu begini." Terus kemudian ini jatuh ke tangan orang lain. Apakah itu berkata longgarnya pasal ini, kan? Ini kan ngomong di komunitasnya sendiri. Itu yang terjadi. Tetapi uji materi tentang undang-undang ini kan tidak dikabulkan. Ya makanya bagaimana hakim juga dengan fleksibilitasnya dia bisa menimbang rasa keadilan itu dengan kita melihat tidak sekedar hukum positif yang tertulis, tetapi rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat. Kemudian melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia. Kedua, melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. Ini sebetulnya sifatnya sangat longgar, jadi tidak lekserta, sangat longgar karena apa? Menafsirkan agama yang menyimpang itu seperti apa? Kalau orang Katolik sama-sama Kristen, kan, sama-sama Kristen, menafsirkan berdoa melalui para santo dan santa ini bagian dari iman Katolik. Di mata orang Protestan itu salah, karena tidak berdoa langsung kepada Tuhan, misalnya. Sama dengan orang NU. Orang NU ada wali-wali, ya. Muhammadiyah cuma ada wali murid, kan seperti itu persoalannya, kan? Ini sama dengan NU dan Muhammadiyah. Begitu juga antara sesama Hindu, ada Hare Krishna, ada Gandhi, ada Hindu Tengger, Kaharingan, Bali. Itu mendefinisikan teks berbeda satu sama lain. Nah dalam kasus-kasus tertentu ini akan bisa menimbulkan multitafsir. Lalu negara bagaimana bisa mengurusi multitafsir seperti ini? Ini masalah. Lalu membuat kegiatan keagamaan yang menyerupai. Saya bisa memberikan contoh siapa yang menangani kasusnya Yusman Roy. Yusman Roy yang melakukan sholat dua bahasa ini. Nah, itu akhirnya tidak bisa dijerat pasal 156A KUHP karena tidak terbukti. Tapi kemudian dijerat dengan pasal 157 karena memang tidak terbukti. Pertama, ulama-ulama yang melaporkan dia itu karena dianggap paling tidak dia melecehkan agama karena sholat kok pakai bahasa Indonesia, kan gitu kan? Saya
mengalami itu karena saya dihubungi wali kota Malang saat itu, ditanya ada nggak saksi ahli yang bisa dihadirkan. Saya itu nggak tega lihat dia. Kenapa? Gus Roy itu masa sembahyang pakai bahasanya sendiri juga dihukum katanya, karena dia memang awam sekali dengan Mas Benny. Terus saya ajukan, kalau dari para Madinah bagaimana, atau dari Lapesdam NU, lalu salah seorang hadir di sana, kalau nggak salah Pak Mas Masudi. Dia memberikan kesaksian bahwa memang sholat itu harus pakai bahasa Arab, baik ayat Qur'annya maupun doanya. Itu menurut mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab yang lain boleh pakai bahasa Urdu, misalnya Imam Malik. Nah, berarti ini tidak cocok dengan rumusan fikihnya Syafi'i, tapi cocok dengan rumusan fikihnya yang lain kan? Nah, akhirnya nggak terbukti. Tapi masa sudah terlanjur heboh, terlanjur terlanjur resah, akhirnya kena pasal 57. Ini contoh-contoh di mana hukum yang longgar seperti ini tidak menjamin rasa keadilan. Kemudian banyak kasus-kasus yang seperti ini bisa dicontohkan. Ketika misalnya seorang melakukan kegiatan yang serupa, itu apa sebetulnya definisinya? Kalau seorang Muslim dengan seorang Hindu pasti berbeda, karena satunya lahir dari budaya Timur Tengah, satunya budaya India. Tapi Hindu dan Buddha sangat mirip. Konghucu dengan Tao sangat mirip. Kristen Katolik dengan Islam tidak mirip sama sekali. Tetapi Kristen Ortodok dengan Islam mirip. Nah, coba bagaimana? Padahal Kristen yang tertua itu justru yang Ortodoks Koptik, Ortodoks Syria. Ini bagaimana? Di Indonesia kan dianggap aneh. Kristen kok sholat? Iya kan? Padahal sebelum zaman Islam Kristennya sudah sholat. Ini bagaimana coba yang begini? Siapa yang menentukan menyerupai yang lain? Itu tidak menyerupai. Memang serupa dari awalnya karena sama-sama dari Timur Tengah. Orang membaca kitab suci dengan ditilawatkan memakai tartil itu bagi orang Indonesia itu khas Islam. Yang lain tidak seperti itu. Nah, sekarang pembuktiannya gampang. Anda klik YouTube saja, tulis reciting the Bible in Hebrew. Orang Yahudi membaca kitab Taurat, itu ngaji semua. Bagaimana dengan undang-undang ini nanti kalau misalnya ada komunitas yang menganut agama seperti itu? Ketika misalnya saudara Muslim, kita membaca teks itu diakhiri dengan Shadaqallahul Azim. Kalau orang Kristen Timur, Haleluya, nadanya aja sama. Ya kan? Coba klik saja nanti di YouTube kan banyak itu. Min masamir liyabina dawudin nabi wa malikut tohir barakatullah alaina amin. Haleluya, Shadaqallahul Azim. Coba yang mirip mana saya? Ini sama-sama budaya Timur Tengah. Hindu dengan Buddha mirip. Nah, menyerupai itu definisinya apa? Belum lagi menafsirkan. Ketika seorang Kristen menafsirkan teks Quran secara salah, itu pasti dianggap menodai agama. Tapi masalahnya, kalau itu studi akademis, apa penafsirannya seorang pastor sama dengan penafsiran seorang kiai? Seorang yang studi Islam di Eropa atau di Kanada, sebaliknya seorang yang studi Kristen di IAIN, apakah itu sama? Bagaimana dengan dunia akademik? Pak Yusril pernah mengatakan itu perkecualian. Kalau dunia akademik perkecualian. Tapi kalau teks itu kemudian diterbitkan atau dibaca banyak orang, ini menurut saya melampaui domain negara. Karena urusan-urusan seperti ini itu bukan wilayah negara, ini wilayah privat ahli-ahli agama. Jadi kita mesti kembalikan kepada mereka. Sekalipun demikian, kalau perasaan keagamaan itu bisa menimbulkan kerancuan-kerancuan dalam masyarakat, negara dalam batas-batas tertentu boleh saja mengatur, tetapi dalam batas-batas tertentu, tidak bisa seluruhnya. Misalnya menafsirkan suatu agama itu bukan urusan negara. Nah, tapi harus diakui bahwa di sini ada kompleksitas yang memang tidak gampang dipecahkan ya. Misalnya kasus Ahmadiyah tidak mudah dipecahkan. Tetapi artinya secara prinsip hak seorang untuk beragama dan berkeyakinan itu tidak bisa dikurangi sedikit pun. Karena hak itu melekat pada kemanusiaan.
sekalipun itu nanti selalu tidak berakhir sebagai produk hukum semata-mata, tapi ada hal lain yang memang sangat kompleks di sini harus kita pikirkan. Nah, inilah yang tadi saya sampaikan, perlu batas-batas jelas antara relasi agama dan negara. Teruskan. Nah, ini satu contoh mengenai penafsiran yang menyimpang. Sunan Kalijogo menafsir kalimah husada, penyembuhan agung pada zaman Kali, sebagai kalimah syahadat. Dari sudut pandang agama Hindu ini kan menafsirkan agama Hindu secara salah. Tetapi wayang-wayang Jawa, Sunda pakai ini. Misalnya kalimah sada itu adalah kalimah syahadat. Padahal kalimah sada itu ada di sastranya Pusaka. Kakawin Kakawin Gatut Kata Seraya. Itu atau Kakawin Baratayuda juga ada. Pustaka kalimah husada rinak gepira dan ditumara mangarap Arab. Jadi pustaka kalimah husada telah dipegang dan didoakan menjadi sebuah tombak api yang menyala-nyala. Itu abad ke-11 ditulis. Kemudian oleh sastra Jawa setelah Islam diartikan kalimah syahadat. Karena Prabu Yudhistira menurut dongeng Jawa Islam itu tidak bisa mati sebelum bisa membaca ajimatnya. Sunan Kalijogo datang menuntun, ditulisnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itulah kalimat syahadat, kemudian mati. Apakah ini bukan pelecehan agama Hindu? Ya kan? Ini upaya inkulturasi, pribumisasi Islam, kontekstualisasi teologi, desa kalopater kata orang Bali.